Golkar ini kan besar ya. Di DPRD Sumsel ada 13 kalau nggak salah Iya. ya, ada 13. Oke. Dan juga partai yang solid, partai yang kuat. Nah, tentu orang kemudian ingin juga ya, masyarakat ingin bahwa ada orang Golkar nih yang akan digadang-gadang untuk maju ke Pilgub Sumsel atau di tempat lain sekabupaten kota ini kan. Kabarnya Pak Bobi tertarik untuk itu. Wah, ini dahsyat juga ini pertanyaannya ini. Jadi ini Mbak Weni, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa tugas saya pada saat ini sebagai Ketua DPD Partai Golkar adalah memastikan instrumen partai siap untuk Pileg dan Pilpres dulu. Karena pilkada itu dinamikanya lain. Dinamika pilkada itu kan mencalonkannya itu kan nunggu siapa yang hasil pemenang nanti, atau berapa perolehan hasil partai nanti. Itu sangat dinamis lah. Jadi kami sekarang belum bisa berandai-andai karena ini pun adalah satu hal yang baru buat kita, bahwa pilkada di tahun yang sama dan menggunakan partainya itu dari hasil pileg yang relatif di tahun yang sama kan, misalkan bulan Februari dan biasanya selama ini kan baru 4 bulan 5 bulan setelahnya baru hasilnya itu ditetapkan. Nah ini kan juga masih hal yang baru, bagaimana dalam waktu yang cukup singkat itu kita membina koalisi. Jadi masih banyak variabelnya. Oleh karenanya seluruh kerja partai saat ini difokuskan untuk bagaimana penguatan instrumen dan juga penguatan misi dan visi untuk pemenangan kontestasi Pileg dan Pilpres dulu. Karena kalau Pileg dan Pilpres itu kan sudah jelas formasinya, ada fungsionaris, kita melakukan kerja elektoral, sedangkan kalau pilkada itu kan masih ada hal nanti, ini kita koalisi sama siapa itu nanti tunggu menang dulu. Habis koalisi dengan siapa nanti bagaimana pemetaannya, siapa yang mau dicalonkan, itu masih pakai survei. Itu masih panjang lah habis dari 14 Februari. Jadi ya kita sekarang masih fokus dalam Pileg dan Pilpres. Tapi semua yang saya tanya jawabannya begitu, memang terlepas dari itu tahapannya dan itu yang harus dijawab secara diplomatis seperti itu gitu kan ya. Saya juga udah tahu sebenarnya jawabannya. Tapi kan barangkali ada niat atau nawaitu dari seorang Pak Bobi ini untuk menjadi kepala daerah. Ya kalau soal niat saya rasa sih itu ya harus ada panggilan hati, ada panggilan dan tugas. Gitu ya? Nah, yaitu sampai saat ini yang masih saya pribadi pikirkan adalah bagaimana menggerakkan instrumen partai untuk pemenangan Pileg Pilpres dulu. Balik lagi ke instrumen partai di Pileg dan Pilpres dulu. Lagi, betul. Tapi kan saya tanya, adakah keinginan untuk menjadi kepala daerah? Sampai saat ini ya mungkin saya perlu beristikharah dengan minta kepada munajat pada yang kuasa dan belum bisa disampaikan. Itu kalau diukur pakai persentase berapa niatnya itu? Nawaitunya. Iya. Nah, itulah mungkin dalam soal ini indikator itu juga masih saya kebacanya belum kelihatan gitu. Masih ada embunnya mungkin. Masih banyak haze-nya. Masih banyak haze-nya, betul, ada kabutnya masih. Ada kabutnya, apalagi sekarang lagi ekstrim basah, jadi hujan terus ya. Tergantung nanti gimana doa Bu Weni lah. Emang susah ya jadi kepala daerah dibandingkan jadi anggota DPR RI? Ya itu memerlukan kerja yang berbeda. Jadi kan dari perolehan suaranya artinya dia memiliki kerja canvassing yang jauh lebih banyak, lantas memerlukan isu yang lebih mikro lagi, karena kan isu itu kan sangat penting kan, itulah jualannya seorang politisi kan, itu adalah isu. Ya memang kerja elektoralnya tuh lebih banyak. Kerja elektoral lebih banyak, canvassingnya lebih banyak. Misalkan biasanya kalau DPR RI hanya berapa titik, kalau ini kan berapa titik karena kan luasannya kan lebih banyak. Iya, isunya lebih mikro. Oke, sekarang saya tanya, isu terbesar apa yang sedang dihadapi Sumatera Selatan? Ya paling utama adalah bagaimana kita mengoptimalkan yang mayoritas masyarakat yang memiliki kebun sawit, memiliki kebun karet, lantas menjadi tadi
seperti tadi disampaikan dalam wawancara saya sebelumnya adalah sebagai daerah penyangga pangan nasional itu bisa merata dan bisa dinikmati kemakmurannya oleh sebanyak mungkin masyarakat di Sumatera Selatan, karena memang secara indeks besar Sumatera Selatan ini termasuk maju dibandingkan provinsi lainnya di Sumatera ini. Dan sebagai provinsi yang nomor 4 terbesar dari 10 provinsi di Sumatera, ya inilah yang kita inginkan dengan seluruh potensinya, apalagi dengan adanya kenaikan harga batu bara. Tapi kita harus menyeimbangkan, jangan sampai penambangan tersebut menimbulkan kerusakan yang luar biasa sehingga bisa mencemari lingkungan, atas tingkat kehidupan masyarakat tidak sehat. Tetapi dengan seluruh potensi tersebut, kenaikan harga komoditas, kenaikan harga batu bara, ini akan menambah pendapatan negara, ditambah dengan adanya infrastruktur dari sifatnya nasional, ini pembangunan di Sumatera Selatan bisa dinikmati seluas mungkin. Itu yang jadi perlu kita memastikan sebagai perwakilan, bahwa program nasional itu berpengaruh dengan sinkronisasi kebijakan pembangunan di provinsi. Jadi kita tidak bisa berpikir sektoral saja, oh daerah ini saja, ini saja. Kan kalau di Jakarta, nasional mau bikin jalan berapa banyak, berapa banyak jembatan, berapa banyak pengairan, berapa banyak persiapan transport, apakah terkoneksi dengan jalur, KEK-nya bagaimana. Nah, semuanya itu yang kita berjuang agar program nasional tersebut menyentuh Sumatera Selatan. Mau bangun jalan 2000 kilometer boleh, tapi Sumatera Selatan dapat berapa? Nah, itu tugas Pak Bobi. Nah, itulah kita kenapa di badan anggaran. Kalau kita hanya di komisi itu kan hanya membangun, misalkan saya di Kominfo, bagaimana merdeka sinyal dibutuhkan berapa BTS. Tapi BTS itu kan ya ada BTS-nya, nggak ada jalannya, nggak ada orangnya, kan percuma. Ya bagaimana kita di badan anggaran melihat dalam semua skema, semua spektrum, berapa banyak subsidi pangan di sini, berapa banyak jaring sosial, berapa banyak subsidi pupuk. Nah inilah kenapa memang banyak anggota DPR dari Sumatera Selatan masuk di badan anggaran. Pintar.